Haleluya. Shalom. Ada orang tidak aja dari mana. Shalom. Shalom harus kuat. Shalom supaya Immanuel begitu. Kalau nggak ada shalom, Allah tidak akan menyertai kita. Amin. Saudara, banyak yang hari ini datang sore hari siap untuk ketemu Tuhan di tempat ini. Saya mau nampakkan tangan. Ada yang beban berat tidak? Ada yang sakit? Saudara yang beban berat, saudara datang sore hari ini, saudara percaya bahwa hanya Yesus yang akan pulihkan dan memberikan kekuatan baru bagi kita. Mari kita yang mulai ibadah kita, saya jemput jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Itu alasan kami sore hari ini Tuhan. Bukan kami datang sekedar rutinitas Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau kenal setiap hati kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Sore hari ini Tuhan menjadi sore yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami mau dipulihkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, ambil alih ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya. Amba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Membuka ibadah kami di sore hari ini. Semua yang siap beribadah, satu hati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, satu bagian firman Tuhan di Syefanya pasal 3 ayat 17. Syefanya pasal 3 ayat 17. Saya baca buat kita. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergerak karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorai-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Saya baca terjemahan Indonesia masa kini sehari-hari. Kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasa-Nya. Kita menang dari masalah kita, menang dari apapun juga. Bukan karena hebat kita, tapi karena kuasa Tuhan atas hidup kita. Tuhan gembira dan bersuka cita karena kamu. Dalam kasih-Nya diberinya kamu hidup yang baru. Amin. Sore hari ini saya ngajak kita semua mari bawa hidup kita, bawa ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berikan kita kekuatan hari lepas hari. Mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang baik bagi setiap kami. Ini kami Tuhan. Kemudahan bawa hidup kami. Kembali Tuhan. Engkau yang menjadi penolong bagi hidup kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Mari dari awal, segenap hatimu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
Ya, ada Yesus yang menjadi penolong yang setia bagi setiap kita. Mari lebih sungguh-sungguh lagi dengan segenap hati, dengan imanmu, naikkan pujian dari Allah saat kau berjalan. Saat ku berjalan, sebab kasihmu menerangi, kasihmu menerangilah aku bimbang pada ku tahu kau bersamaku. Terjemah dari awal lagi. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasihmu yang terbaik bagiku.
sembah Dia. Dalam ucapan syukur, setiap pujian ini naikkanlah dengan iman percaya. Oh, glorify You Tuhan. Kau yang lebih tahu kami Tuhan, Kau yang lebih mengenal setiap kami Bapa. Allah yang kami rindukan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami banggakan. Yesus, Kau segalanya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak Mari terus sembah Dia. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Sembah Dia, Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Ini kami Tuhan, kami yang mau kasih terbaik bagi-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kau baik, kasih. Mari sungguh-sungguh tabur hadirat Tuhan. Tetap bangun hubungan intimmu dengan Yesus. Bebaskan rohmu, angkat tanganmu, tangan kau bersama. Hanya Kau Yesus, dan hanya Kau percaya, hanya Yesus yang menjadi juru bantu keselamatan. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Kau yang lebih tahu kami Tuhan. Apakah kami setia atau tidak? Kau yang lebih mengenal kami. Makasih Yesus. Tiada Allah seperti Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji.
puji Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami tetap kagum akan Engkau. Kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mengenalmu Tuhan. Kami mau terus memujimu, meninggikan namamu Tuhan. Tidak ada hal yang terindah ketika kami hanya mau terus datang kasih hidup kami, memuji, memuliakan namamu Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan doa dan ucapan syukur kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang terus rindu bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Dalam perjalanan kita kagum akan Tuhan. Coba bilang kiri kananmu, tetap semangat sama Yesus. Haleluya. Saudara, Yesus ajaib. Yang percaya Yesus ajaib, lambaikan tangan. Haleluya. Sekali penduduk kita tepuk tangan. Come on. Yesus ajaib. Tuhan ku ajaib.
dahsyat buat Yesus. Haleluya. Saudara, Yesus gerakkan kita, amin. Yesus gerakkan kita bilang kiri kanan duduk dulu, bilang kiri kanan dulu. Engkau juga harus bersuka cita. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara penuh sukacita hari ini. Amin. Harus dong, jemaat PDI Immanuel tuh jemaat yang selalu ada sukacita. Masalah boleh banyak, tapi kita percaya bahwa masalah itu urusan Yesus. Tugas kita taat dan setia buat Tuhan. Baik, saya bukan kesaksian bagi teman-teman, saudara-saudaraku. Ya, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Yesus. Terima kasih ya. Saya mau kesaksian dulu ya. Tadi malam tuh di daerah rumah saya tuh ada laki-laki pakai jaket biru. Birunya tuh kayak biru begini ya, tepat toiletnya ya. Dalam bajunya nggak tahu apa, dia lagi jongkok, terus dia pakai jaket celana biru sama jaket biru. Nggak tahu dia tuh orang jahat, Tuhan Yesus tahu. Dia orang jahat. Terus saya pas pulang dari pergi, terus dia nengok ke saya. Aduh, saya takut nanti kalau saya diapa-apain aduh Tuhan Yesus. Iya, kejadiannya tadi malam jam 12 lebih seperempat ya. Saya takut dia ngeliatin saya gitu. Tapi dia nggak ketawa ngeliatin saya terus. Tapi aduh, dalam hati. Terus dia pas udah berdiri, terus dia pindah ke pojok yang rumah besar tuh. Rumah saya kan rumahnya gede-gede tuh di daerah tempat saya tinggal, orang-orang kaya semua tuh. Aduh, saya takut. Terus dia berdiri, orang itu mojok ke tembok yang ada, rumah yang ada tembok yang di bagian luar. Terus dia mukanya ditutupin kayak seperti pakai kain ditutup mukanya. Dalam hati saya, Tuhan, saya takut nih orang kayak mau jahat nih. Pasti orang jahat, kalau nggak jahat nggak begitu. Dia ngumpet-ngumpet, soalnya di sebelah agak sana tuh ada satpam. Di daerah saya sekarang ada security. Kalau nggak ada security tuh di daerah saya tuh banyak sekali kejahatan, yang pembunuhan, yang mobil, yang rumah dibobol, motor, mobil dicuri, dicolong, orangnya dirampok. Aduh, Tuhan Yesus, saya kalau dibunuh sama dia gimana ya? Aduh, mungkin ya, tapi saya tadi malam saya berpikir, aduh Tuhan, saya tidur tadi malam tuh sebenarnya nggak puas, saya masih ngantuk nih karena saya takut itu orang itu nanti masuk ke rumah saya, karena dia tahu waktu saya masuk ke rumah saya kan gelap tuh, lampu yang depan mati, sekarang udah dibetulin. Saya bilang ke RW-nya, saya kirain tuh anak RW-nya kan punya anak 2 laki-laki semua, Kak Tetek sama Kak Han namanya ya, anaknya 2 laki-laki, Kak Han sama Kak Tetek, anaknya RW. Saya nengok dia, saya kira anaknya Pak RW, katanya bukan. Aduh, saya ya udahlah. Terus dia ngeliat penjahatnya tuh ngeliat saya begini. Aduh, saya takut. Enggak merinding gitu. Aduh, jangan sampai dia bunuh saya ya. Aduh, tolong Tuhan Yesus, tolong. Aduh, dia pasti nanti mau ke situ lagi tuh ke daerah rumah saya. Mau ngapain nggak tahu. Soalnya mungkin dia nggak tulis, cuman dia orang namanya di dalam rumah dia lagi, orangnya ini lagi mengintai salah satu rumah mana yang mau dia bisa masukin gitu. Soalnya dia sering ke rumah saya naik ke genteng lewat jemuran. Aduh Tuhan, tolong, ampun. Ya saya nggak apa-apa deh ya. Kalau seandainya Tuhan mau ambil saya, ya saya mau lah. Mau nggak mau saya terpaksa. Jadi analisnya tinggal. Iya. Analisnya tinggal. Jadi kalau seandainya misalnya sampai terjadi apa-apa, ya saya pasrah aja sama Tuhan ya. Makanya saya bilang sama kakak-kakak dan tante-tante dan om-om dan adik-adik, kalau saya udah nggak aksi berarti saya nggak tahu ya kemana. Soalnya ya udah, soalnya banyak kejahatan di daerah rumah saya. Soalnya di daerah rumah saya itu rumah elit semua, rumah gede-gede semua. Saya takut, itu Ibu Erika pernah ke rumah saya aja takut, iya.
Iya deh, semoga Tuhan melindungi saya dari bahaya. Iya orang dia sih melihatnya gimana seru, nggak ketawa, nggak tahu melihatnya begini ya om. Aduh saya takut, om takut sedih, apa bahaya? Ya semoga Tuhan melindungi dan menjaga rumah saya, daerah rumah saya ya. Jangan sampai dia apa-apain ya. Ganteng nggak? Ah? Tak, yang dulu saya nggak mikir ganteng, yang orang lihatnya begitu. Kalau baik sih saya mikir ganteng apa enggak. Lihatnya begitu, laki-laki sih ya. Tapi dia tahu saya sendirian di rumah. Saya bilang, mama nggak pulang-pulang. Kemarin si Tuti bilang katanya nggak lama mama mau pulang. Mana nggak pulang-pulang? Takutnya mama pulang saya udah bangke nih. Aduh, saya udah jadi bangke takutnya. Tapi enggak lah, dalam nama Tuhan Yesus tadi malam Tuhan lindungi saya, rumah saya. Orang di mana maaf ya. Kalau ada yang tersinggung, aduh jangan ya. Maaf ya. Iya, senang saya nyanyi, mudah-mudahan Tuhan melindungi saya ya. Pasti melindungi. Iya. Mudah-mudahan. Yes. Yesus aja. Enggak ya. Tolong kata-katanya saya agak lupa ya, jadi nanti udah biasanya. Romi, tolong. Judulnya apa? Liku-liku. Piku-piku. Ya kalau saya udah dipanggil Tuhan ya saya udah gak bisa nyanyi lagi ya, maaf ya semuanya. Maaf ya. Yang
ganti. Kakak, terima kasih ya. Om, terima kasih Oh, iya. Om. Ya, kakak, makasih ya. Tante, tante, makasih. Hai Om, makasih. Sudah, ayo, berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Kakak, iya. Dela. Haleluya. Pak, bentar. Mas, maaf ya Mas ya. Dela. Ya. 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 Kalau sama Yesus tidak pernah hanya Yesus pasti kasih kepastian jaga Dela. Hanya Yesus bilang nanti bisa atau tidak kok. Ya Om. Yesus masih jaga Dela senantiasa. Amin. Misalnya mau kesaksian, Ibu? Ya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya mamanya Romi. Datang dari Purwakarta. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Masih bisa pergi kemana-mana karena kemurahan. Amin. Kalau kita berserah sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan menjaga dan melindungi. Amin. Saya umurnya sudah 72, tapi Tuhan begitu saya masih kuat aja, mana masih bisa. Karena itu kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan juga mengandalkan kita dan kita selalu kuat. Tidak bisa namanya tuh, ya kemana-mana masih bisa lah. Dan saya menyerahkan semua anak-anak saya. Ya puji Tuhan lah sama Romi. Sekarang Romi aktif gitu ya, karena kemurahan Tuhan. Yang mengubahkan Romi itu bukan saya, Tuhan Yesus. Karena saya hanya mengandalkan Tuhan. Walaupun saya nggak abdi apa-apa, tapi saya berserah pada Tuhan. Tolong jagai semua anak-anak saya. Ya puji Tuhan, anak-anak saya, ya semua anak-anak sampai anak yang perempuan yang punya suaminya pendeta, orang Manado. Ya, karena kemurahan Tuhan, saya hanya berserah saja sama Tuhan. Bisa kemana. Ya, saya kan sebulan tuh keliling. Ada di Purwakarta, ada di Cikampek, sekarang ada di Jakarta. Ya beginilah. Walaupun kurus tapi begitu. Ya, terima kasih sama Tuhan karena Tuhan menjaga saya sampai saat ini. Saya nggak bisa kemana-mana karena kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan saya sendiri, Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, puji Tuhan, itulah kesaksian saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang kasih. Saya semangat lihat Ibu, senang lihat Ibu punya semangat. Jadi malu juga kalau katanya mudah-mudahan tidak semangat terus dekat sama Tuhan. Makasih buat kesaksian menguatkan kita. Dev mau sesuatu. Bagaimana ingin satu lagi? Haleluya. Shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Selamat hari Semuanya. Minggu tadi. Perkenalkan, nama saya Dave. Saya juga temannya Pak C, Mama. Saya ingin berbagi kesaksian. Sebetulnya banyak banget yang Tuhan berikan untuk saya dan untuk saudara-saudari sekalian. Saya percaya kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Saya dulu mantan alumni dari Rutan Cipinang. Sudah 2 kali saya masuk ke penjara. Yang pertama, saya tidak bilang Tuhan itu menangkap saya, enggak. Itu kata kesalahan saya. Tuhan sudah peringatkan. Setelah Tuhan udah ada di hati kita, Dia selalu berbicara di hati kita, dan sudah banyak peringatan-peringatan di dalam hidup kita yang mungkin itu nggak sinkron sama pikiran kita.
hati dan pikiran itu kadang nggak sinkron. Hati kita tidak pernah salah, tapi pikiran kita mungkin salah. Saya percaya banget itu yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya keluar dari yang pertama, saya rajin pelayanan, saya pelayanan terus. Saya bersyukur banget. Memang apa yang teman-teman saat itu bilang, ketika kita keluar kita bertobat, Tuhan kasih rezeki dahsyat. Saya percaya dan itu terjadi dalam hidup saya gitu. Terus saya menjalani hidup saya, dan ketika saya ditinggal oleh ibu saya 2018, saya sangat terpukul banget gitu. Sebetulnya Tuhan sudah peringatkan, Tuhan sudah kasih peringatan, memberitahukan lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu benar-benar ada dalam diri kita kalau kita benar-benar memeliharanya gitu. Tuhan sudah peringatkan. Terus pelayanan saya tuh kendor, saya jadi malas ke gerejanya malas bener. Padahal sebetulnya saya malas ke gerejanya, Tuhan masih kasih gitu. Tuhan masih kasih. Saya nggak tahu diri banget saat itu. Terus saya ditinggal lagi ayah saya 2019, 2018 ibu saya, 2019 ayah saya. Saya semakin nggak kuat. Saya jatuh dan saya masuk lagi untuk kedua kalinya. Di situ saya ngerasa saya sebetulnya gue gombal banget sama Tuhan sebetulnya. Mungkin kita kadang-kadang nggak sadar kita tuh gombal sama Tuhan gitu. Apa yang kita janji tapi kita nggak lakuin. Tapi itu masing-masing urusan kita sama Tuhan gitu. Bukan urusan kita sama saudara-saudara kita. Tapi Tuhan ajarin itu ke kita bahwa kita nggak berhak untuk mengintimidasi orang, karena yang Tuhan ajarkan itu memang kasih. Gitu. Kasih itu yang Tuhan ajarkan itu saya sendiri nggak mampu. Saya yang Tuhan ajarkan itu, kenapa saya bilang saya nggak mampu? Kadang saya masih terpengaruh emosi. Padahal sebetulnya mungkin itu bukan salah orang, itu mungkin salah saya. Cuman karena ego dalam diri kita kadang-kadang berbicara lain, itu menutup semua. Tapi tetap Tuhan pelihara saya, melindungi saya, bahkan Dia selalu mengingatkan saya lewat orang-orang lain gitu. Tuhan berbicara bukan hanya dalam Alkitab, tapi melalui saudara-saudara kita yang berusaha untuk mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Mungkin susah, bukan berarti tidak bisa gitu loh. Susah bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan kasih kemampuan itu. Ketika saya keluar kemarin, kurang lebih 3 bulan lebih ya, 3 bulan saya di luar, Tuhan kasih rezeki yang dahsyat saya di luar. Saya langsung dapat pekerjaan kurang lebih, terus ketemu lagi sama teman-teman. Saya teringat sama sahabat saya, abang saya, senior saya, Pak Ari Ginting, Pak C juga yang selalu ngingetin. Saya bersyukur punya teman-teman, sahabat-sahabat yang ya kita sebetulnya kalau di lingkaran yang kita punya lingkaran besar, lingkaran kecil, kehidupan kita mungkin beraktivitas ke seluruh pelosok. Cuman ada yang memang itu berkualitas untuk kita, ada juga yang enggak. Jadi saya teringat mereka berdua suka kasih support. Kalau keluar itu ya jangan jauh-jauh dari komunitas gitu. Karena dengan kita punya komunitas itu kejaga, dan itu saya ngalamin banget. Saya benar-benar kejaga gitu. Karena kalau saya terlalu terhanyut sama nikmatnya duniawi itu, saya punya rem karena saya teringat itu gitu. Itu saya bersyukur banget. Dan kadang saya ngerasa saya terlalu banyak minta sama Tuhan. Manusiawi, kita semua pasti punya permintaan sama Tuhan. Tuhan ini. Cuman ada satu titik yang dimana sebetulnya tanpa kita meminta Tuhan udah kasih. Cuman mungkin kita lupa untuk bersyukur. Apapun kita dipelihara kesehatan, setiap kita bangun pagi,
dan kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, Tuhan kasih kesehatan ya itu aja udah bersyukur banget gitu. Kadang sifat manusia masih ada aja yang kurang. Saya yakin Tuhan itu ketika kita mungkin dikasihnya pas-pasan, itu Tuhan mendidik kita untuk kita menjadi orang yang bisa menikmati kesederhanaan. Nggak selalu dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, tapi Tuhan kasih. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas. Kita selalu dilindungi sama Tuhan dan kita percaya Tuhan lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Oke deh, memberkati. Lalu ya, sekali ya kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Dev sama Alex itu di belakang, sama-sama di Rutan Cipinang, mereka yang ini. Itu gendang. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Masih kuat dengan firman Tuhan? Halo? Yang kuat angkat tangan, nah begitu. Harus saudara, hanya firman yang bisa tuntun hidup kita. Hanya firman Tuhan yang bisa bikin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, kekuatan kami hanya pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami Tuhan. Nah, semakin hari kami semakin mengerti Tuhan apa yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Yes. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekarang ini dalam hati buat Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu,
lihat hati kami, Kau teguhkan hatiku. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih tinggi lagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman berubah. Silakan duduk. Shalom, shalom. 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 Saya nggak mau kencang-kencang, soalnya saya kencang sih. Shalom. Oke ya, kita oke ya. Baik, sore hari ini karena kemurahan Tuhan saya bisa ada di sini. Karena kemurahan Tuhan juga saya boleh di depan sini. Saya nggak beda jauh dengan teman-teman yang ada di sini, terutama saudara siapa? Dave ya. Saya udah 2 tahun, 2 kali juga saya harus melalui sekolah kehidupan. Tapi itu udah berlalu. Sekarang saya punya pandangan ke depan. Saya nggak lagi melihat ke belakang, saya arahkan pandangan saya ke depan. Amin. Baik, sore hari ini begitu banyak kasih Tuhan buat jemaat di sini. Banyak sekali yang Tuhan berikan buat saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi kita punya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dia adalah Roh yang memberi kekuatan, ketertiban, dan kasih. Sebab itu saya harus tertib dalam menyampaikannya juga. Baik, sore hari ini saya mau menyampaikan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya saya coba sampaikan bahwa Korintus ini ditulis oleh Paulus. Paulus menulis 3 surat, 1 Korintus, 2 Korintus, dan Roma. Dalam perjalanannya, ketika Paulus sedang berjalan, dia mendengar sentingan bahwa ada sesuatu yang terjadi di jemaat Korintus. Sehingga dia menyampaikan
suatu perjalanan dari bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan berarti diprioritaskan dalam segala hal pasti ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini di mana iman mereka tidak sesuai dengan tingkah laku mereka. Baik, saya coba bacakan ya. Saya ayat yang ganjil nggak apa-apa lah, saya ganjil oke lah. Teman-teman yang genap ya. Oke, saya mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah melintasi awan dan laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebabnya Lima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. semuanya tidak jadi sebagai contoh bagi kita untuk mengajarkan kita supaya jangan kami dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang mereka, sehingga pada satu hari dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh banyak kaum. 11 sama-sama ya. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mereka mengalami banyak pengalaman rohani bersama Tuhan. Kalau kita baca di sini, kalau saya baca, dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu banyak tulah, 10 tulah yang ditimbangkan ke Mesir supaya Firaun bisa melepaskan mereka keluar. Tapi dalam perjalanan mereka butuh penerang ya. Jadi ada awan. Karena perjalanan mereka melalui gurun. Panas sekali itu. Panas sekali. Jadi Tuhan berikan awan untuk menjadi tiang mereka, sehingga mereka tidak kena terik matahari. Perlindungan yang luar biasa kan? Sudah dibawa mereka keluar dengan segala macam tulah yang diberikan, suatu keajaiban yang luar biasa kan oleh Tuhan. Bukan perbuatan mereka, bukan juga perbuatan Musa. Tuhan yang memberikan anugerah itu bagi mereka untuk mereka bisa keluar dari sana. Tapi dalam perjalanan mereka pun masih dilindungi Tuhan. Mereka diberikan awan. Ketika Firaun berubah pikiran untuk mengejar mereka, laut pun dibelah. Ya begitu banyak kan perjalanan rohani mereka kan. Tapi ya itu yang memang mereka harus lalui ya. Untuk menjadi pengikut Musa mereka harus melalui itu semua. Dan bahkan mereka juga makan makanan rohani yang sama. Ini yang luar biasa. Dari langit, orang bilang
Nggak mungkin ada dari langit turun. Ini dari langit turun mana? Bukan dibilang ada apa baker rumah roti gitu ya, buat mereka buat itu, enggak. Ini turun dari langit. Mana itu turun? Ajaib banget kan? Ajaib banget. Ajaib. Dan juga waktu mereka bersungut-sungut, kami mau minum, dari mana kami minum? Dari batu buah air. Tapi di ayat 5 dikatakan, tapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Apa yang terjadi? Gitu kan? Begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan buat mereka, Tuhan lepaskan mereka, kemudian tiba-tiba ada hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, sehingga sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, ini jadi contoh buat kita ya, ditulis itu. Semua ini Tuhan terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Rupanya di sini kita juga akan belajar ada 5 hal yang membuat mereka, sebagian besar dari mereka, ditewaskan. Yang pertama di sini dikatakan di ayat ke-6, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di Bilangan 11 ayat ke-4 ini menjelaskan. Boleh dipindah ke Bilangan 11 ayat ke-4. Ya, supaya agak lebih jelas, soalnya apa itu yang jahat ya, selain kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi kan. Bilangan 11 ayat ke-4 dikatakan bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kami makan? Di ayat 5 dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Itu baru pertama-tama loh. Baru pertama dalam perjalanan mereka menghadapi, mereka cuma makan roti aja kan. Akhirnya mereka protes. Protes kenapa? Perut mereka gitu, soal perut. Bisa naikin sedikit lagi? Oke. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Tuhan makan mana terus? Iya, kamu kirim dari langit, luar biasa, wow. Tapi itu cuma bisa kami buat roti yang gak ada rasa. Sedangkan kami waktu di Mesir, ada kan semuanya, ikan, ada ketimun, ada semangka, ada bawang prei, ada bawang merah, ada bawang putih. Di situ Tuhan bilang, oh kamu mau daging? Ya, baik. Dikirim. Itu bangsa waktu itu, bangsa Israel itu ratusan ribu yang keluar ya, banyak sekali. Dan dikatakan bukan cuma dikasih makan buat 1-2 hari dagingnya, buat 1 bulan penuh dikasih makan. Ajaib lagi kan kejadiannya, ajaib ya. Ajaib. Sudah diberikan daging, kemudian waktu Musa naik ke atas, Musa pergi dari mereka, bangsa itu mulai khawatir. Tadi saya belajar tentang khawatir gitu kan. Sebenarnya kalau khawatir kan tinggal kita berdoa dan menaikkan permohonan kepada Tuhan aja kan. Tapi waktu ini mereka khawatir dan mereka minta
siapa yang harus menggantikan Musa. Artinya mereka masih belum mengerti bahwa semua yang mereka alami itu adalah mujizat dari Tuhan. Mereka masih melihat itu kekuasaan dari seseorang, dari Musa aja. Waktu Musa nggak ada, mereka bilang, berikan kami pengganti. Akhirnya Harun membuatkan lembu emas. Dan waktu mereka esok harinya mereka akan mengadakan ibadah, mereka bawa lembu emas itu dan mereka bersukaria. Mereka makan, minum, kemudian mereka bersukaria. Berhala, itu berhala artinya. Jadi seperti kalau yang udah bersuami istri gitu ya, punya istri kedua, nah itu berhala. Buat istri pertama itu belum berhala. Kalau buat suaminya sih nggak berhala, untung. Tapi berhala itu adalah sesuatu hal yang lebih kita dulukan daripada Tuhan. Itu adalah berhala. Jadi waktu itu seharusnya mereka menanti aja, menanti Musa turun, atau enggak, kalau enggak mereka berdoa, panjatkan permohonan mereka kepada Tuhan. Bukan mereka harus buat patung sembahan. Ya. Ini hal kedua yang membuat sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Yang ketiga, kemudian mereka setelah mereka berbuat kejahatan, mereka menjadi orang-orang yang rakus, mereka menjadi penyembah berhala, makan minum bersukacita, ya kan? Percabulan. Itu kan seperti kalau kita yang pernah hidup dalam kehidupan malam itu semua sirkusnya seperti itu. Waktu kita mulai rakus soal uang, rakus soal apapun, mulai kita mencari penyembah berhala, pergi ke tempat-tempat hiburan karena nggak ada rasa tenang. Kita mau cari satu ketenangan, kita cari ke tempat hiburan. Di situ kita melakukan, kita bisa bersukacita, kita bisa bersukaria, makan minum. Lalu habis itu pasti terjadilah percabulan. Di sini percabulan itu menewaskan 23.000 orang. Apa sih yang mereka lakukan di bilangan 25 ayat 1? Kemudian Israel berpasangan dengan Baal Peor di ayat yang ketiganya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Baik. Percabulan ini pada satu hari itu telah tewas 23.000 orang. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan setelah kita diselamatkan Tuhan dalam perjalanan kita. Masih ada 2 lagi, 3 hal ini yang perlu selalu kita waspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita masukkan keserakahan dalam kehidupan kita, waktu kita mulai menyembah berhala itu kadang-kadang seharusnya kita dalam gereja, tapi kita pergi ke tempat ke tempat hiburan lain lah, kayak gitu. Jadi tidak menomorsatukan Tuhan, itu menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak pernah ke gereja lagi gitu kan. Meskipun kita berdoa gitu, nggak apa-apa, Tuhan ngerti gitu kan. Tapi itu adalah berhala. Karena dunia ini
segala sesuatu yang di dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah berhala. Nah, yang keempat, di ayat yang 9 ya, mereka mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan itu yang mana? Di Bilangan 21 ayat 5-6 mereka berkata melawan Musa, melawan Allah dan Musa, ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Tahu nggak? Sebenarnya mereka keluar dari Mesir itu mau kemana? Apa mereka keluar nggak ada tujuan? Ada kan? Ada. Tahu dong, semua ada tujuannya. Kemana? Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi, apakah Tuhan akan membiarkan mereka mati di padang pasir begitu aja? Supaya kami mati di padang gurun ini? Roti udah mereka gak dapat, ya kan? Apa semua udah mereka dapat. Tapi ada satu hal yang mereka keluar dari mereka, itu adalah boleh kembali tadi ke 1 Korintus 10 ayat 9. Mencobai Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular itu memangut mereka. Sorry. 1 Korintus. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu di antara bangsa itu yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Orang Israel ini nggak tahu cara menghormati Tuhan. Mereka sudah terbiasa, kebiasaan mereka meskipun jadi budak di Israel, tapi begitu banyak hal-hal yang negatif yang mereka rasakan itu menyenangkan. Mereka setiap hari melihat penyembahan-penyembahan berhala. Mereka kalau ada sesuatu yang kurang ini, mereka bisa komplain sama yang atas, gitu kan. Meskipun mereka kerja nggak dibayar. Jadi mereka nggak punya rasa hormat sama Tuhan. Seperti kita, misalnya kita sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, ganti kita. Dia mati di kayu salib, dia bangkit supaya kita ditebus. Kemudian kita anggap, ya itu tugasnya Tuhan. Kenapa mesti kami berterima kasih, katanya gitu. Wow, akal sehatkah itu? Mungkin seperti orang tua, dia melahirkan kita, dia membesarkan kita dengan kasih sayang, dengan semuanya, segala kebutuhan kita dipenuhi. Lalu kita bilang, ya itu memang tugasnya orang tua, kami harus bilang apa gitu. Ya, itu hal-hal lagi yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga kita, di mana kita harus menyampaikan kebenaran Tuhan supaya mereka mengerti itu semua. Dan yang ke-10, yang kelima, mereka bersungut-sungut, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut dikatakan di sini ada di ini dari tadi nih saya
dari rumah aja udah digangguin terus. Di rumah udah digangguin sama emosi saya, di sini digangguin sama gadget. Nah, di bilangan 10 itu bilangan 16 ya, di bilangan 16 ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka malingkan mukanya ke arah perkemahan pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan nampaklah kemuliaan Tuhan. Bahkan Musa dan Harun dibilang oleh bangsa itu, Musa dan Harun adalah orang pilihannya Tuhan. Masa orang pilihannya Tuhan mau membunuh umatnya Tuhan? Kan nggak mungkin, harusnya bersungut-sungut. Itulah kadang-kadang bersungut-sungut tuh waktu kita, mas saya mau ini mah, atau istriku aku boleh ini nggak, beli motor Vespa boleh nggak? Wah, motor Vespa tuh berapa harganya? Gaji kamu cuma Allah gitu aja, gitu. Boleh lah gitu kan. Atau misalnya dipanggil sama istri atau nih, sayang sini sayang, pagi-pagi baru bangun. Aduh, males banget ini masih pagi udah dipanggil-panggil. Itu bersungut-sungut. Nah ini waktu bangsa Israel itu mereka bersungut-sungutnya sampai bilang, kamu telah membunuh umat Tuhan. Tuh. Lima hal ini kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan boleh menjadi contoh suatu bangsa yang tidak tahu berterima kasih, suatu bangsa yang ditulis di Alkitab untuk menjadi peringatan buat kita. Jadi harusnya bagaimana sih gitu kan? Yang Tuhan mau tuh gimana kalau menghadapi masalah? Karena semua waktu perjalanan bangsa Israel itu adalah perjalanan dari perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya kalau kita perlu proses untuk masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Tanpa kekuatan, tanpa keteguhan, tanpa iman yang benar, dengan sikap kita yang benar, itu akan menjadi kutuk. Kita akan bersungut, kita akan mencobai Tuhan, kita akan bersungut-sungut, ya kan? Kita akan ada 5 hal itu. Yang pertama tadi kita akan menjadi berbuat jahat. Berbuat jahat itu jadi orang yang nafsuan. Wah, dia pakai ini kita juga mau pakai itu. Dia pakai ini kita juga mau. Timbul tuh semua kedengkian, iri hati. Kejahatan tuh timbul dalam diri kita. Lalu yang kedua, menjadi penyembah berhala. Waktu kita cari uang ini kurang, nggak bisa, kita udah kerja semaksimal mungkin, kok kita cari dukun deh. Cari dukun. Emang dukun tuh bisa ngasih kekayaan, tapi ujungnya pasti maut. Ada harga yang harus dibayar. Seharusnya kan waktu ada hal-hal yang belum Tuhan jawab, kita bertekun dalam doa. Lalu kita naikkan doa dengan permohonan yang gak henti-henti sama Tuhan. Jangan kita kemudian menjadikan Tuhan menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Yang ketiga tadi adalah kemudian setelah itu biasanya
banyak hal negatif akan timbul dalam setiap kehidupan kita sampai percabulan itu menjadi hal yang biasa. Kehidupan di mana bukan pasangannya yang dalam Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Dan kita melihat itu suatu hal yang biasa. Sekarang kan udah banyak sekali hal yang seperti itu. Ada lesbian, kita melihat itu hal biasa. Ada lagi yang laki sama laki itu, juga mereka lama-lama udah biasa. Meskipun itu hal yang lama, yang sudah terjadi lama, tapi semakin kesini kita melihat itu hal yang biasa. Cabul itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya nggak layak untuk kita lihat. Ya, misalnya perempuan pakai roknya segini, itu suatu kecabulan juga. Mereka pakai baju cuma segini, itu suatu kecabulan juga. Karena ya itulah kecabulan. Waktu kita melihat menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, itu suatu kecabulan. Itu istri orang kita pengen juga karena dia pakaiannya seperti menggoda, itu juga satu hal yang Tuhan gak suka. Udah suatu kezinahan pada Tuhan. Ya, yang pertama tadi jangan berbuat jahat, yang kedua bahwa menyembah berhala jangan, yang ketiga percabulan dijauhin, yang keempat jangan mencobai Tuhan, dan yang kelima jangan bersungut-sungut. Yang penting yang perlu kita lakukan itu ini. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Di Galatia 5 ayat 13. Kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kemudian ada lagi yang similar dengan itu, ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Baik, itu sebagai satu peringatan. Saya tutup sampai di sini aja dulu, karena ayat ini adalah sebagai contoh dan peringatan buat kita orang-orang percaya untuk tidak melakukan hal yang seperti dilakukan bangsa Israel. Mereka itu adalah bangsa yang tidak menghormati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, makasih hambanya Pak Jeff. Luar biasa, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Jangan amin, kamu tanggapi apa yang firman Tuhan bilang. Ya, jangan buat jahat, jangan bersungut-sungut, belajar mengucap syukur, ya, hindari percabulan. Saudara, ketum belajar dari Pak Jeff dari bangsa Israel, tidak ingat-ingat lagi apa yang menjadi masa lalu. Hidup ke depan, mau kurang, mau banyak, tetap mengucap syukur karena hidup ada di depan, bukan di belakang. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala dulu, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang tadi. Bapak terima kasih, makasih Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Pak Jeff, Tuhan. Biar firman ini membuat kami semakin mengerti Tuhan. Kami mau belajar dari bangsa Israel, bagaimana kehidupan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, banyak proses yang mereka jalani. Biarlah proses itu juga menjadi pegangan bagi kami untuk kami mengerti bagaimana kami harus hidup takut akan Tuhan, bagaimana kami harus belajar untuk tidak bersungut-sungut, kami belajar untuk mengucap syukur, kami belajar bahwa kalau kami mau ambil komitmen bersama dengan Engkau, maka kami tidak hidup lagi dengan masa lalu kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, pencobaan banyak, tapi kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan. Biarlah kemerdekaan, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami ini kami pergunakan bukan untuk menyenangkan hati hidup kami Tuhan, bukan untuk menyenangkan kedagingan kami, tapi kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuntun kami, yang berdoa bagi hamba-Mu Pak Jeff Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi, berikan urapan-urapan yang baru Tuhan,
Sehingga dimanapun Tuhan percayakan beliau dalam seluruh pelayanan Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Makasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami keluar tempat ini, kami semakin dipenuhi dengan kebenaran, dan kebenaran itu menjadi pegangan bagi hidup kami. Roh Kudus pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Yesus. Haleluya. Sudah firman Tuhan, semoga saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita boleh berdoa sekali lagi, toh? Boleh. Mari kita dengan kepala kita berdoa buat persembahan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan maupun juga yang belum memberikan. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk perluasan pelayanan dan pekerjaanmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah itu. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagi, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Baik, kita abadi ibadah kita nanti doa syafaat. Kami minta Ibu PDP Ibu Mata Yulia dan kita doa syafaat. Satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan, sungguh luar biasa ya Bapak. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan mulai dari pagi sampai malam hari. Dan kami bersyukur juga Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan doa syafaat kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamu mengurapi para jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapak. Bila hari lepas hari mereka terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Kami percaya Tuhan sudah sediakan apa yang mereka perkumpulkan, apa yang mereka inginkan ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah para jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih diberikan kekuatan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu ya Bapa memberikan jalan keluar bagi para jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk Pak Jeffrey. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap firman yang beliau firmankan ya Tuhan. Kiranya Tuhan supaya lebih lagi Tuhan belajar untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Lewat kehidupannya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kiranya banyak jiwa
ini boleh menjadi lembah puji-pujian ya Tuhan. Orang-orang mau bertobat kepada Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan untuk yang memimpin tempat ini, untuk ibu rumah ya Tuhan, berkati ya Bapak untuk memberikan hikmat ya Tuhan, dan kiranya Tuhan kehidupannya juga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk orang-orang mungkin yang berlalu lalang di tempat ini, Tuhan memberkati dan menyertai mereka ya Bapak. Perlindungan Tuhan nyata kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk tim yang melayani. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan kami terus sepakat, sehati dan satu visi misi di dalam melayani, dan kiranya kehidupan kami juga Tuhan terus mempermuliakan nama Tuhan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih untuk bangsa kami yang Tuhan sudah pulihkan ya Bapa, dan kiranya Tuhan Kau memberikan juga kami hati yang mau taat akan setiap aturan atau anjuran yang diberikan oleh pemerintahan kami. Berkati juga untuk pemerintahan kami, khususnya Pak Presiden Jokowi ya Tuhan, sampai kepada ya Bapak. Biarlah Tuhan mereka terus bersama-sama memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala keegoisan ya Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh semua aparat negara juga Tuhan boleh bersama-sama Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Ini sekedar pengumuman aja. Ini sebenarnya masuk kepada tahun kelima dari ibadah PD Emmanuel di tempat ini. Ya, kemarin diingatkan sebenarnya beberapa bulan sebelumnya, yang kita ingat sih di bulan 6 ya, di bulan 6 awal kita mengadakan ibadah di tempat ini 4 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu. Jadi kita memasukin usia yang sudah semakin matang, yang sudah semakin dewasa. Nah, harapan saya juga pertumbuhan iman terjadi bagi jemaat di tempat ini. Tapi kenyataannya, ya tepuk tangan dulu. Tetapi saya lihat kenyataannya banyak jemaat malah banyak yang nggak hadir. Ya, saya juga nggak tahu sih alasannya kenapa. Nah, kerinduan saya sendiri lewat ibadah ini, jemaat Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Nah, untuk kita bisa diberkatin, harusnya dari makna firman yang kita dengar itu kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak aplikasikan, kalau kita hanya cuma hafal, itu yang bunuh Tuhan Yesus itu orang yang hafal firman semua. Orang yang jago-jago firman semua yang bunuh Tuhan Yesus itu. Firman dipelajari untuk diaplikasikan, untuk dilakukan, supaya tujuannya kita hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mau hidup dalam berkat Tuhan, firman yang sudah didengar itu harus diaplikasikan. Siapa yang mau hidup dalam berkat Tuhan? Coba dibilang. Caranya bagaimana? Ya, firman yang sudah kita dengar itu diaplikasikan, artinya dilakukan. Baru kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kalau cuma didengar sebelah kanan, keluar sebelah kiri, ya nggak ada hasilnya. Masih mending masuk dari kanan ke keluar kiri. Ada orang masuk yang kanan keluar kanan, nggak sempat di kanan, nggak sempat nyangkut di otak. Ya nggak nyangkut ya di otak. Jadi cuma masuk kanan langsung keluar lagi ke kanan. Nah dia minta diberkati, kan nggak nyambung. Kenapa bisa dia masuk kanan keluar kanan? Karena waktu dia dengar, kondisinya begitu. Jadi begitu masuk kanan, keluar kanan, kenapa? Waktu dia dengar firman gini. Ya, dia minta hidup diberkati, kan nggak nyambung. Ya, saya pingin kerinduan saya sebagai gembala, sebagai pemimpin di tempat ini, setiap kita, marilah kita berusaha untuk mengaplikasikan firman. Amin. Ya,
Semua bisa kok. Semua bisa. Semua bisa. Gak ada yang gak bisa. Kalau kita memiliki keinginan. Jadi jangan sampai kita tua-tua di penjara, tua-tua di gereja doang. Nah coba, tadi katanya tadi itu coba saya pakai satu ayat dulu. Coba Martin, 1 Korintus 10 tadi itu. Ayat yang ketiganya. 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. Nah, kita lihat ini. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Artinya saudara mendengar firman yang sama. Tadi Pak Jeff kan menyampaikan firman. Yang saya dengar dengan yang saudara dengar sama nggak? Sama ya? Berarti saudara dan saya memakan makanan rohani yang sama. Jadi katakan di ayat keempatnya, mereka semua minum minuman rohani yang sama, makan nasinya juga sama, lauknya. Ya, apa yang dibawa itu di lauk di situ nggak ada bedanya dengan apa yang saya makan. Coba aja lihat nanti apa yang saya makan ya sama dengan apa yang saudara makan. Tapi akibatnya, coba kita lihat akibatnya. Ada orang yang hidup dalam berkat, ada orang yang nggak hidup dalam berkat. Kenapa bisa terjadi? Bukankah makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama? Tapi kenapa hasilnya berbeda? Gitu. Sama kayak orang-orang yang keluar dari penjara. Banyak yang keluar dari penjara. Banyak lagi masuk. Ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 12 kali. Banyak yang begitu. Nah banyak juga jemaat Tuhan itu dari zaman dulu sampai sekarang jadi gembol mulu. Gak berubah-ubah. Bener gak? Ada yang dari 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu jadi gembol terus. Lalu salahnya di mana? Apakah ibadahnya yang salah, firmannya yang salah, atau kitanya yang salah? Nah ini yang harusnya kita rubah. Ini yang harusnya kita rubah. Konsep pola pikir kita itu harus berubah. Amin. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Nah kalau kita tidak hidup dalam berkat Tuhan, kita pasti akan hidup dalam penghukuman. Kita cuma 2 pilihan, hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Hidup dalam kutuk itu artinya hidup dalam penghukuman. Nah keputusan kan ada di tangan kita. Firman Tuhan juga disampaikan ada 5 kesalahan bangsa Israel. Padahal mereka percaya. Tapi respon hati tindakan mereka nggak sesuai dengan iman mereka. Buktinya apa? Mereka melakukan kejahatan. Mereka menyembah berhala. Mereka hidup dalam percabulan. Mereka bersungut-sungut terus, nggak pernah bersyukur itu artinya. Ya mereka mencobai Tuhan. Jadi jangan lagi, karena kasihan kitanya. Ini udah masuk kepada tahun yang kelima. Saya berharap ya jemaat juga bertumbuh. Amin. Kita doakan supaya kita bisa dapat tempat yang lebih baik, yang lebih besar. Dan saya juga berharap nanti jemaat juga bisa yang lama-lama bisa hadir kembali. Ya ada rencana mungkin, ini mungkin ya, ini baru wacana. Nanti di bulan 9 ya, di bulan 9 saya akan kasih transportasi 10.000 satu orang. Tetapi jangan sampai penuh banget juga. Ini coronanya belum selesai. Nanti kayak kemarin kan gila dikasih ongkos 10.000, ini sampai ke depan-depan ini penuh. Sampai gang-gang ini penuh. Sampai ke depan-depan ibadahnya kan. Ya jangan juga, serem juga. Kalau tiba-tiba nanti ada razia, karena ini kan COVID-nya belum selesai. Ngerti ya? Ini COVID naik lagi. Jangan sampai kita menjadi klaster yang baru. Ya ini ponakan dari Pak Jeb, sekeluarga Pak Jeb ya. Ponakannya sekeluarga kena COVID ini sekarang. Jadi COVID itu belum selesai. Jangan anggap oh ini udah selesai belum. Ini sekeluarga. Ponakan kena. Ya, tapi puji Tuhan selama kita beribadah di sini belum ada saya dengar satu orang pun yang kena COVID. Yang ada saya dengar kantong kering terus.
artinya nggak diberkati. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok nggak diberkati? Ya mungkin 5 kesalahan bangsa Israel itu masih terus dilakukan, sehingga kita tidak hidup dalam berkat, tapi hidup dalam pendisiplinan Tuhan, dalam kutuk. Amin. Ya jadi itu baru wacana ya. Makanya doakan supaya ada hujan berkat dari surga, sehingga saya bisa memberi transportasi buat jemaat. Amin ya. Nanti itu juga kita lihat siapa yang paling, ya kita lihat ada perubahan bagi jemaat. Mungkin saya kasih sesuatu yang nilainya memang nilai rupiahnya nggak berharga, tapi di mata saya itu berharga banget. Ya, nanti saya akan lihat siapa yang bertumbuh yang enggak. Karena tadi dikatakan mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, harusnya bertumbuhnya sama. Pernah lihat buah pohon, satu ranting ada pohon jambu, ya, yang sebelah dia jambunya gempet gini buahnya, yang sebelah busuk, yang sebelah lagi bagus. Tetapi karena gempet, akibatnya apa? Yang bagus jadi busuk. Artinya apa? Jaga pergaulan. Saudara yang mudah bertumbuh, kalau bergaul kepada yang nggak benar, ya kena imbasnya juga, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya cobalah. Ya kita lihat ada Tony, ya di tempat ini kan dia juga sama, tidurnya kemarin di mana Tom? Di Tayasa. Sekarang ya puji Tuhan, dia diberkati Tuhan, dia dapat pekerjaan, dia sekarang tinggalnya di kontrakan, nggak tidur di Tayasa. Kalau hujan bingung, ya Ton ya? Kalau hujan bingung, benar nggak? Betul. Sekarang Tony kenapa bisa? Sama Lady, coba tangan dulu. Ya kita lihat kenapa juga Wisnu bisa tinggal tempat, ya. Kalau Wisnu dagang, saya siap kok membantu, saya siap bantu. Tapi yang mau dibantu ini bener nggak, serius nggak? Nanti dibantu kalau nggak serius kan buang-buang energi aja, buang-buang waktu aja. Kalau memang serius, ya saya siap bantu. Tapi yang serius, kalau cuma akal-akalan, ya mending jangan. Daripada saya capek-capek buang waktu, buang tenaga, buang uang, ya mending kita ibadah gini aja. Tapi kalau benar saudara memang serius, ya saya juga siap membantu. Kenapa? Saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang kami lakukan untuk mendukung saudara, supaya saudara hidup dalam berkat Tuhan. Tapi sekarang kan keputusan daripada saudara sendiri, mau hidup dalam berkat apa hidup dalam kutuk. Ya jadi kalau ada umpamanya saudara yang pengen, Pak aku mau dagang kopi, ya saya siap bantu. Tapi kita lihat juga ada programnya enggak, ada tujuan hidupnya enggak. Soalnya bukan berita baru ya, minta bantuan ke gereja, begitu keluar gereja sepedanya pun dijual. Kopinya langsung habis, dibeliin 1 keranjang, begitu keluar dari gereja kopinya langsung habis 1 keranjang. Dan nggak dagang lagi, benar nggak? Benar nggak? Serius, benar nggak? Iya, malah kopinya gerobaknya dititipin lagi di gudang saya. Ini dari mana? Saya dapat bantuan dari gereja. Lalu ngapain dibikin di gudang saya? Rupanya mau cari pembeli supaya diborong lagi, supaya jadi duit. Lah, kok begini saya bilang. Cari lagi gereja yang lain kan, minta dukungan. Pak, saya mau dagang kopi Pak, saya butuh sepeda, saya butuh kopi, dikasih. Tapi diapain lagi? Dijual lagi. Akhirnya apa? Udah gak ada lagi gereja yang percaya, lari ke masjid. Iya kan? Lari ke masjid. Masjid pun udah gak percaya, lari ke rumah-rumah. Iya kan? Lari ke rumah-rumah, lari ke petak 9. Di petak 9 ada apa? Ada wihara, ampau. Iya kan? Ya soalnya saya sering juga jumpa di petak 9. Saya kan belajarnya ke Roxy. Saya kan belajar di Roxy, saya suka makan juga di petak 9. Makan mie, enak-enak memang. Daging babinya di petak 9 itu enak-enak. Nah kalau kayak gitu kehidupan kita pasti nggak akan hidup dalam berkat. Tapi waktu kita mau dengar firman Tuhan, kita aplikasikan, saya yakin kita akan bertumbuh. Amin ya. Jadi kalau ada saudara yang ingin berubah, ya
ingin dilayani secara maksimal, kita siap. Ya, kita siap melayaninya, kita siap membantu, asal punya tujuan hidup yang benar. Setuju ya? Nah, jadi tinggal ngomong, bisa temuin saya, bicara yang jelas, ya, punya program yang jelas. Kami siap mendukung dan membantu saudara. Tapi kalau akal-akalan, ya jangan pula buaya dikadalin. Saya juga bekas preman, jadi jangan diakal-akalin juga, darting saya juga ada. Ya, oke ya? Siap ya? Ini tahun yang kelima loh. Saya berharap Tuhan memberkati saudara. Ya, kalau bisa ada Tony yang baru. Ya, ada orang yang keluar dari penjara tuh, Alex. Ya, kamu katanya mau nge-grab, ayo cepet. Ya, ini bikin KTP-nya cepet, biar bikin SIM, biar ini. Tapi jangan pula dapat berharap hanya kerjaan, permuritannya paling utama. Banyak orang yang sudah dibantu dapat Gojek, akhirnya motornya disita sama bandar, orangnya masuk penjara lagi. Karena pekerjaan itu nomor terakhir sebenarnya. Hubungan sama Tuhan itu nomor satu. Amin. Ya, ya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur atas karyamu di PD Emmanuel ini. Kami telah melalui masa-masa yang suram, kami telah melalui masa-masa yang sulit di tempat ini. Dan kami juga sudah mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Banyak cara, banyak yang Tuhan lakukan bagi setiap kami, sehingga kami bisa hidup di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas tempat yang Tuhan sudah berikan di tempat ini. Tapi kami mohon Tuhan, beri kami tempat yang baru supaya kami bisa tetap menjalankan ibadah seperti ini Tuhan. Bagi kami sulit untuk mendapatkan tempat, tapi kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Maka dari itu Bapa, kami mohon kepadamu, beri kami hikmat, beri kami kepekaan, dan mampukan kami Tuhan untuk mendapatkan tempat yang baru. Mampukan kami Tuhan untuk mengumpulkan dana agar kami mampu menyewa tempat yang baru. Kami rindu lewat ibadah ini kami dapat hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Maka dari itu Bapak, hamba-Mu secara pribadi melepaskan berkat kepada setiap jemaat-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang beban berat beri kelegaan. Bagi yang tidak berpengharapan, biarlah timbulkan di hati mereka satu pengharapan agar mereka berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Jemaatku yang sudah lemah imannya, jemaatku yang sudah tidak pernah datang lagi, aku mohon kepadamu Tuhan, jikalau mereka jatuh, bangkitkan mereka kembali. Biarlah roh daripadamu Bapa, yaitu Roh Kudus, menjamah mereka di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan hidupmu damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Ya, kita mau doa makan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur kami ucapkan Bapa atas kesempatan siang sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan Bapa, kiranya Engkau berkati makan ini Bapa, menjadi daging besar dan baik itu Yesus mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa, haleluya.